Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Nurdin dengan NIM 2320203861211127. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan ekonomi, pendekatan agregat demand dan supply atau ADAS. Presentasi ini akan membahas konsep ADAS sebagai model ekonomi yang penting. Kita akan mempelajari definisi ADAS, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan, dan dampak kebijakan ekonomi pada keseimbangan. Selanjutnya yaitu definisi agregat demand dan supply atau ADAS. Agregat demand AD adalah jumlah total barang dan jasa yang diminta oleh semua konsumen dalam suatu perekonomian pada tingkat harga tertentu. Agregat supply atau AS adalah jumlah total barang dan jasa yang ditawarkan oleh semua produsen dalam suatu perekonomian pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ADAS. Agregat demand, perubahan dalam konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto dapat menggeser kurva agregat demand. Misalnya, peningkatan investasi akan meningkatkan agregat demand, sementara penurunan ekspor akan mengurangi agregat demand. Agregat supply, perubahan dalam jumlah tenaga kerja, modal, teknologi, dan sumber daya alam dapat menggeser kurva agregat supply. Misalnya, peningkatan jumlah tenaga kerja terampil akan meningkatkan agregat supply, sementara peningkatan biaya produksi dapat mempengaruhi agregat supply. Selanjutnya yaitu keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Keseimbangan jangka pendek terjadi ketika permintaan agregat atau AD bertemu dengan penawaran agregat jangka pendek. Dalam kondisi ini, tingkat output dan harga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran, tetapi output dapat berada di atas atau di bawah kapasitas potensial karena adanya rigiditas harga dan upah. Misalnya dalam resensi, output mungkin turun sementara tingkat harga tidak sepenuhnya menyesuaikan. Sementara itu, keseimbangan jangka panjang terjadi ketika permintaan agregat atau AD bertemu dengan penawaran agregat jangka panjang. Pada kondisi ini, output berada di tingkat potensial atau full employment karena semua harga dan upah sudah sepenuhnya fleksibel. Dalam jangka panjang, perekonomian cenderung kembali ke kapasitas produksinya dan tingkat harga menjadi faktor utama yang menyesuaikan untuk mencapai keseimbangan. Selanjutnya yaitu dampak kebijakan ekonomi pada keseimbangan ADAS. Kebijakan ekonomi memengaruhi keseimbangan ADAS dengan cara menggeser kurva permintaan dan penawaran agregat. Kebijakan fiskal ekspansif seperti peningkatan belanja pemerintah atau pemotongan pajak dapat mendorong permintaan agregat atau AD ke kanan, meningkatkan output dan harga dalam jangka pendek. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif seperti pengurangan belanja atau kenaikan pajak dapat menekan agregat demand ke kiri, menurunkan output dan harga tetapi berisiko memicu resensi. Kebijakan moneter juga berdampak signifikan. Penurunan suku bunga atau pelonggaran likuiditas meningkatkan konsumsi dan investasi menggeser agregat demand ke kanan, sedangkan kenaikan suku bunga memiliki efek sebaliknya dengan mengurangi permintaan. Kesimpulan yaitu modal ADAS menggambarkan keseimbangan ekonomi melalui interaksi atau permintaan dan penawaran agregat yang mempengaruhi tingkat output dan harga. Dalam jangka pendek, keseimbangan dapat dipengaruhi oleh fluktuasi permintaan dan harga yang kaku. Sementara dalam jangka panjang,
output kembali ke kapasitas potensial. Kebijakan fiskal, moneter, dan penawaran berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Baik, itulah presentasi dari materi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.